Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Sampai ketemu kembali dengan channel kami dulur-dulur. Pada hari ini hari Senin 1 Juni 2024 kita mereview sawit Topaz 1 ini ya. Sawit Topaz 1 buahnya mantul dulur-dulur, besar-besar itu ya, besar-besar. Nah, itu ya. Coba kita tengok sebelahnya lagi supaya jelas. Jadi tidak ada rekayasa ya. Tuh besar-besar ya. Tuh besar-besar. Nah, besar-besar kan. Nanti kita ulas kekurangannya. Ini kelebihannya dulu kita bahas ya. Buahnya besar-besar. Nah, nanti supaya pemirsa itu nanti kalau nanam sawit tidak salah beli. Jadi ini kita review Topaz 1 ini gimana besarnya, gimana kekurangannya. Nah, itu yang sudah masak oren ya. Itu hijau-hijau. Memang buahnya dari atas sampai 3 tumpuk nih. Nah, besar-besar. Panen perdana ini di umur 29 bulan. Tapi ternyata ada yang hitam juga. Nah, tidak semuanya hijau, ada yang hitam juga ya, lor ya. Nah, kita supaya jelas, kita jalan-jalan lagi ke sebelahnya ya. Nah, ini hijau lagi nih. Ini ketemu hijau. Itu buah yang paling bawah sudah oren. Itu sudah oren ya, sudah agak masak itu. Buahnya mantul. Cuman ya ini masalahnya hijau. Jadi inilah dulur-dulur penampakan buah sawit umur 29 bulan varietas jenis Topaz 1. Nah, ini ada hitam itu ya. Itu hitam. Ini ada yang buah cengkeh masih, karena memang buah belajaran ya, baru pertama buah. Nah, di depan ini ada yang masak dulur-dulur. Nah, ini masak nih ya. Nah, oren ya. Ini hijau, tandanya besar-besar hijau. Ini Topaz 1 dulur-dulur. Buahnya besar, pohonnya segede drum. Nah, ini dulur-dulur ya. Ada yang hitam nih ya. Tidak semuanya hijau, ada yang hitam besar-besar. Mungkin itu sekitar 4 kilo itu dulur-dulur tandanya. Jadi cukup menggiurkan. Itu dulur sudah mulai masak ya. Hijau. Yang hitam kemungkinan cuma 10% ini. Ini hijau juga nih. Itu ya, oren. Nah, semuanya hijau ini hampir. Cuma 10% lor yang kira-kira buahnya hitam. Jadi inilah penampakan asli di tempat, jadi nggak ada rekayasa. Nah, ini bunga-bunga jantannya mulai muncul ya. Nah, ini di depannya lagi ini udah ada masak nih. Ini warnanya oranye. Nah, itu sudah masak tuh, sudah bisa dipanen tuh ya. Umur 29 bulan. Terus depannya hijau tuh. Mungkin nggak ada 10% ini yang hitam. Jadi inilah lornya. Itu hijau juga tuh ya. Wah, mantap. Bertumpuk-tumpuk 3. Cuman sayangnya hijau. Nah, dulur-dulur, sebagai masukan dari kami dulur-dulur, bahwa jenis kelapa sawit itu ada beberapa varietas yang mudanya hijau, kalau tua oren. Yang pertama, yang sekarang kita review nih, Topaz 1. Yang kedua, Sriwijaya 1. Yang ketiga, Costa Rica Spring. Nah, dari ketiga-tiganya ini warnanya buah kalau muda hijau, kalau tua nanti berwarna oranye. Nah, ini ada kesulitan dulur-dulur. Kesulitannya waktu nanti di PKS untuk wilayah Sumatera Selatan itu tidak biasa menerima buah yang oranye, jadi biasanya dicampur solusinya. Kalau mulus hijau otomatis banyak sortiran, bisa dikembalikan. Ini bisanya diaduk-aduk sama yang merah, yang biasa ya, yang mudanya warna hitam. Karena kalau semuanya hijau biasanya bermasalah, karena yang hijau itu biasanya di pangkalnya itu masih, walaupun udah tua ya,
kalau udah tua kan oranye ya, di pangkalnya itu masih ada hijau-hijau. Jadi dikiranya itu sawit muda, padahal kan tidak muda. Nah, ini lor, penampakan sawit lanang ya, supaya jelas nanti sekalian. Ini sawit lanang nih lor. Nah, buahnya landak, terus pelepahnya tegak-tegak gitu, erected ya. Nah, ini landak. Ini karena lanang. Pelepahnya tegak-tegak, kayak korma itu kecil-kecil, apa namanya? Pendek-pendek, terus dia mirip korma. Ini kalau ketemu kayak gini segera dibasmi lor, diganti karena nggak bisa berbuah. Jadi dipupuk apapun nggak bisa diobati lor. Jadi kalau ketemu kayak gini tuh harus disisip, wajib. Karena saya punya sampai sekarang yang sudah umur 15 tahun, tak rawat pun percuma, nggak ada buah. Jadi ditumbang. Nah lor, sekian dulu. Jadi untuk masukan dari kami bahwa sawit ini hati-hati memilih varietas. Jangan sampai kita memilih bibit yang berbuah hijau. Karena untuk Sumatera Selatan itu bermasalah. Untuk Malaysia, dengar-dengar cerita itu nggak masalah. Karena di sana memang kebanyakan ini biasanya tuh bibit dari Malaysia. Memang Malaysia ini apa namanya? Ini kan punya Asian Agri lor ya. Jadi Topaz itu punya PT Asian Agri. Asian Agri itu perusahaan dari Malaysia lor. Jadi memang gennya gen Malaysia. Jadi ini sesuai memang hijau. Tapi untuk di Malaysia nggak masalah. Karena memang di sana sudah dimaklumi memang sudah banyak ya yang hijau, tapi untuk di Sumatera Selatan khususnya itu nyatanya bermasalah di PKS-nya. Jadi hati-hati lor, ingat ya, pertama yang harus dihindari yang hijau itu ya Topaz 1, yang kedua Sriwijaya 1, yang ketiga Costa Rica Spring. Nah, yang temba hitam. Jadi aman kalau yang temba. Ya, sekian dulu dulur-dulur, kapan-kapan kita ketemu kembali dengan topik dan bahasan yang lain, tapi masih di seputar kelapa sawit. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.